teman-teman diet semuanya, gimana? Masih semangat dietnya? Alhamdulillah ya, sudah sampai di sini. Bahkan sudah sampai kita di edisi yang ke-36 ya teman-teman ya. Wow. Oke. Nah, kemarin-kemarin kita sebelum kayaknya udah lama banget ya kita nggak bahas tentang diet-diet lagi. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol sambil nemenin saya makan. Ya, oke. Sebelumnya kita mau bahas tentang ini ya, tentang ego. Oke. Di episode ini kita mau bahas tentang yang namanya ego. Ego dalam berdiet ya. Apakah diet itu harus pakai ego? Atau memang harus apa ya? Memang kita harus semangat gitu dietnya ya. Oke, kita mau bahas, tapi sebelum kita masuk ke materi kita yang tentang ego. Oke, kita mau bahas tentang makan saya. Apa yang saya makan hari ini ya, masih sama. Jadi Mbak makannya kok gitu-gitu tok sih Mbak? Ya iya, ya saya kan maklum ya, saya ini kan hidupnya hidup di desa gitu ya, hidup di kampung. Adanya ya seperti ini dengan penghasilan yang di bawah rata-rata, di bawah menengah ya, maksudnya menengah ke bawah gitu ya. Ya yang namanya diet itu ya kita menyesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Jadi nggak bisa kita pakai standarnya orang ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat di video-video gitu ya, mereka makannya kok aneh-aneh, ada yang gandum utuh atau dan lain sebagainya, mungkin nggak terbeli sama kita, yaitu nggak menjadi halangan buat kita untuk nggak diet gitu loh. Sebenarnya ya mereka juga nggak salah, misalnya mereka bisa beli makanan diet yang mahal-mahal atau yang nutrisinya yang lebih, atau mereka ada yang beli protein tapi nggak usah makan protein nggak usah makan protein yang natural gitu ya, mereka minum suplemen protein ya monggo, mereka memang mampu membelinya. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu membeli, kita kan nggak usah memaksakan diri juga ya. Ya memang kalau yang mereka beli itu memang sangat mendukung banget prosesnya diet mereka ya. Misalnya kalau saya masuk gym ya, memang mereka yang minum whey protein gitu ya. Kalau whey protein itu kan kalau diminum itu kan memang benar-benar bisa mendukung dalam inputnya protein, karena memasukkan protein ke dalam tubuh kita itu susahnya amit-amit ya. Misalnya kita mau makan protein 1 piring atau 2 piring gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan protein kita yang tinggi dalam 1 hari itu memang susah banget, susah dari mahalnya juga, terus susah dari memasukkannya ke dalam tubuh kita itu susah, karena protein itu kan dia gampang kenyang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita makan protein itu jelas kita misalnya makan ayam 3 potong aja itu udah kenyangnya minta ampun gitu. Nah mereka yang bisa membeli suplemen protein atau pengganti protein yang berupa susu misalnya kan, kalau susu kan gampang banget kan diminumnya ya memang mereka rata-rata progresnya itu cepat gitu ya. Misalnya secara powernya mereka juga dapat karena pemenuhan proteinnya benar-benar terpenuhi gitu ya. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu membeli, karena itu mahal banget ya teman-teman. Nah kalau seandainya kita nggak mau membeli, ya kita tidak bisa memaksa diri. Terus kita bilangnya itu kan diet kan itu latihan beban dan lain sebagainya, itu kan cuman buat orang-orang yang memang mereka ekonomi kelas atas gitu ya. Sementara kita orang-orang biasa, wong desa, wong kampung, yang mana bisa seperti mereka, mending nggak usah aja. Nah mending nggak usah aja itu berarti kita udah kita mungkin kita egonya terlalu main di situ gitu ya. Ego kita untuk ngejar body yang bagus, bahwa body yang bagus itu didapatkan dari semua yang mahal-mahal. Nah itu kita bisa turunin ego kita. Nah dengan cara gimana ya? Oke, nanti kita bahas ya. Nah sekarang yuk temenin aku makan dulu. Ya tadi saya sudah makan apple sama banana sama pisang ya. Setelah tadi
Setelah tadi latihan, saya tadi latihan jam berapa tadi? Latihan selesai jam 11 siang. Terus jam 11 saya langsung masukin pisang. Jadi saya sekarang udah gak makan pisang lagi ya. Yang pertama kali saya masukkan buah. Karena buah kenapa? Karena entah ini cuman saya tahu atau saya aja atau kebanyakan orang memang sama. Kalau buah ini saya campur-campur dengan ini, dengan protein, saya campur-campur dengan makanan-makanan yang lain. Kalau saya campur dengan sayur enggak sih ya, cuman kalau saya campur dengan protein ini nanti kayaknya tuh di perut saya itu rasanya nggak enak gitu, kayak ada pembusukan terus perut tuh kayak ngegas banget gitu ya, rasanya tuh nggak enak, kayak mau kentut kayak enggak gitu. Nah itu mengganggu banget. Nah kayaknya setelah saya baca-baca itu ya, setelah saya baca-baca ternyata memang ngefek teman-teman, ya itu memang ada efeknya. Jadi setelah buah, setelah kita makan terus kita masukin buah, ternyata buah ini nanti dia mengalami pembusukan. Jadi kayaknya lebih baik teman-teman memasukkan buah. Siapa tahu kita sama ya, mungkin ada beberapa orang yang enggak, tapi siapa tahu teman-teman sama genetik dengan saya atau sama efeknya dengan saya. Jadi buah ini paling aman dimakan sebelum makan aja kalau teman-teman menghendaki buah ya. Tapi buah ini pun kita cuman mengambilnya vitamin yang diambil ke tubuh dari buah itu cuman sedikit aja. Jadi buah itu nggak satu hal yang wajib untuk kita konsumsi dalam diet. Yang penting, tapi karena buah ini kan dia mendukung dia mendukung dari seratnya. Kita butuh seratnya juga kan ya dari buah. Nah itu juga penting banget kalau misalnya kita nggak bisa memenuhi serat kita. Nah ini buah juga bisa jadi alternatif, tapi nggak harus. Kalau teman-teman punya pengganti yang lain, misalnya karbohidrat yang kompleks, karbohidrat yang bagus-bagus itu ya, yang ada telo, ada pohung, ada tales, ganyong gitu ya, itu juga seratnya banyak banget. Itu juga nggak kalah sama Quaker Oat atau yang gantung-gantung utuh, itu juga nggak kalah banget. Jadi teman-teman bisa menggantinya dengan itu, dengan tales, ganyong, garut gitu ya, itu bagus banget ya teman-teman. Oke, sekarang yang kedua, ini ada sayurnya ini sayur bayam, sama saya tuangi kuah kacang. Nah kuah kacang itu juga protein juga ya. Kalau bisa teman-teman bikin sendiri, jadi gulanya nggak terlalu yang banyak banget. Kalau bisa ya misalnya kacangnya ditumbuk aja, kasih gula dikit, terus ditabur-taburin aja di atasnya bayam, nanti kita buat makan gitu. Nah kemudian di protein kita ini ada tahu, ada ayam, ada ikan. Oke. Kemudian di sini ada telur. Nah karbohidrat kita hari ini, karena saya hari ini nggak ke pasar jadi susah banget mau ngedapetin karbohidrat kompleksnya. Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang dia memang secara nutrisinya banyak banget, komplit ya. Itu biasanya saya mengambil talos atau telo, tapi karena hari ini tadi saya nggak ke pasar, tadi mubeng terus dari pagi sampai sekarang belum lereng ya, belum istirahat. Jadi hari ini saya terpaksa makan nasi. Pokoknya nasi itu jadi choice, jadi finish choice, jadi pilihan terakhir gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau seandainya kalau ada pilihan gak makan nasi, ya mending gak usah makan nasi gitu ya. Karena nasi ini kalau dimakan itu sayang banget ya, sebenarnya sayang banget karena dia miskin nutrisi, tapi dia karbohidratnya tinggi. Jadi misalnya asal kita ini aja sih, asal kita bisa nanti membuang gula dari nasi ini, kita jamin nanti dibuang aja jadi gula, dipakai aja gulanya dari nasi ini ya. Misalnya kita pakai latihan beban, kita pakai misalnya besok kita mau nyucinya nggak usah pakai mesin cuci, nyucinya di kali ya misalnya. Nah turun kali itu kan tinggi banget ya teman-teman, sungai, tapi sungai yang, kalau tempat saya kan banyak sungai yang curam gitu ya. Nanti kita naiknya nanti pakai gulanya nasi ini kalau sudah keproses. Nah kalau teman-teman tubuhnya sudah pinter mencari energi alternatif selain dari gula, itu nanti kan tubuh kita jadi pinter, dia ngabisin gula dulu, terus baru gula habis, baru tubuh kita mencari alternatif yang lain, yaitu dari lemak. Karena sumber dari tenaga kita itu ada dua, satu dari sumber utamanya gula, kemudian yang kedua ketika gulanya sudah tidak bisa sudah minim,
sudah nggak ada gula lagi dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan pintar mencari energi alternatif, yaitu mencari cadangan lemak. Tapi kalau tubuh kita belum cerdas, belum pintar mencari energi alternatif, ya lemaknya akan muter-muter di tubuh kita terus ya teman-teman ya. Makanya diet itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tubuh kita pintar mencari, cerdas mencari energi alternatif. Oke. Nah, oke. Sekarang kita mau bahas ya diet mukbang kita yang ke-36. Kita mau bahas tentang ego. Oke. Nah, saya sambil makan ya teman-teman ya. Teman-teman sudah makan belum? Nah, kita makan dulu. Nah, itu kalau makan, yang pertama saya makan itu selalunya sayur. Karena sayurnya kan banyak ya, banyak segini. Jadi kalau nanti saya makan yang rosanya dulu atau yang lain-lain dulu, nanti ini sayurnya nggak bisa masuk. Nanti kalau keluarkan gitu ya. Oke. Sambil saya makan, yuk sekarang kita bahas-bahas relax aja ya, santai aja. Kita mau bahas tentang yang namanya ego. Oke, teman-teman tahu nggak kalau teman-teman itu ya, kalau kita, karena kita yang wanita ya, kita yang wanita. Nah, kita itu di apa? Sebenarnya aktivitas-aktivitas kita itu nggak bikin kita capek. Oke, karena wanita itu sudah dikodar, sudah takdir atau sudah fitrahnya ya. Sudah fitrahnya wanita itu memang sejak zaman purba sampai sekarang itu wanita itu fitrahnya sama, yaitu sebagai penjaga sarang atau pemenuhan ini ya, atau untuk menghandle rumah tangga atau untuk menghandle sarangnya. Nah, karena fitrahnya kita gitu, jadi kita itu sudah dikasih modalnya sama Allah itu ya, power kita itu sebenarnya ada ya. Semua aktivitas rumah tangga kita, aktivitas kita misalnya nyuci baju, nyetrika, terus kita masak, terus bahkan bantuin pekerjaan suami ya, itu sebenarnya powernya sudah dikasih sama Allah ya. Semuanya wanita yang namanya fitrah dong, sama juga dengan pria, dengan suami itu memang fitrahnya memang mencari nafkah. Jadi secara powernya mereka sudah ada, mereka dikasih porsi otot yang lebih besar daripada wanita, kemudian mereka juga dikasih otak yang luar biasa untuk berpikir, otak persaingan dan lain sebagainya ya kan. Nah itu laki-laki. Nah sementara wanita itu juga sama, kita sudah dikasih modalnya itu memang sudah perfect gitu ya untuk kita. Nah tapi kok kadang kita merasa kita merasa abot, kita merasa berat gitu menjalani gitu ya. Kenapa sih ya? Nah, itu jangan-jangan kita mainnya masih ego kita masih pikiran kita itu masih abot gitu ya. Nah, pikiran kita abot, jadi kayak kita itu menjalani semuanya tuh kayak terasa berat gitu ya teman-teman ya. Berat, abot, dan kayak kita kayak nggak kuat gitu ya. Padahal itu cuman jalan di pikiran kita toh. Nah, cara mengeluarkan ini yang ada di pikiran kita yang terasa berat itu, kadang kita belum ngelakoni aja, belum mengerjakan aja, kita udah kita pikir di sini, ego kita itu udah main gitu, pikiran kita itu udah main terus. Bangun tidur ya, misalnya bangun tidur terus kita mikir gitu. Kita pikir itu, nanti masih anak-anak, nganterin anak-anak, ngurusi anak-anak, terus bersih-bersih dan lain sebagainya. Cuma dipikir doang gitu. Jadi kayak kita bukannya cepet bangun terus mengerjakan semuanya malah muter-muter di pikiran kita. Terus kita pegang gadget, terus kita kita scroll semuanya yang nggak berguna yang semakin mendukung kemalasan kita, semakin mendukung pikiran-pikiran kita, ya sudah habis. Bukannya mengerjakan malah kita semakin berputar-putar. Nah, padahal sejatinya
pekerjaan rumah tangga itu yang abot, yang nggak ada lerennya, yang kita sendiri nanti masih didik anak, masih masih ini lagi ngajarin anak dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk ngeluarin ini loh, ngeluarin semua pikiran-pikiran yang muter-muter ini itu sama Allah itu disuruh dikeluarin, disuruh kita fokus untuk keluarga sama anak-anak, untuk ngurusi rumah tangga kita. Nah itu justru kalau kita gerak, itu pikiran ini akan hilang gitu ya. Memang yang namanya emosi, terus nanti kan yang pikiran-pikirannya jadi emosi kan ya, turun jadi emosi kan ya. Lah, emosi itu kan energi teman-teman ya. Pikiran nanti itu akan membentuk energi. Nah, itu nanti akan membentuk emosi. Lah, emosi itu adalah energi yang muter-muter di sini, yang muter-muter menguasai tubuh kita. Itulah yang menyebabkan kita nggak mau ngapa-ngapain, mager, capek hati katanya. Capek hati. Nah, dari emosi itu sebenarnya Allah itu meminta kita untuk apa? Bangun tidur langsung diminta untuk sholat, ya kan? Bangun tidur langsung sholat. Kalau teman-teman baca bukunya ini ya, 5 PM itu ya, bangun di jam 5 pagi. Aku lupa pengarangnya, tapi aku pernah baca itu bahwa bangun pagi itu adalah cara untuk kita bisa memanage satu hari. Kalau kita bangun pagi terus kita mengerjakan semua pekerjaan kita di pagi hari itu jauh lebih maksimal daripada kita menunda semua pekerjaan di pagi hari terus kita kerjakan di siang harinya. Waduh, itu ambiar jelas. Nanti semua pekerjaan jadinya ambiar. Nah, jadi kalau teman-teman bangun pagi itu nggak usah kebanyakan mikir sayang ya, nggak usah kebanyakan teman-teman itu mikir pekerjaanku banyak gini. Itu nanti kalau berganti jadi emosi, nanti ke bawah semuanya, perasaan semuanya ke bawah, itu nanti malah bikin badan kita jadi abot, jadi berat gitu ya. Jadi setelah bangun pagi ya udah langsung beranjak, berdoa, ambil wudhu, sholat, terus langsung mengerjakan pekerjaan kita. Cari pekerjaan yang paling berat yang bisa jenengan lakukan di pagi hari. Kenapa? Karena pagi hari itu kan tenaganya masih fresh, masih enak, masih sehat gitu ya. Jadi kita melakukan apapun tuh biasanya kalau di siang hari kita kerjakan 2 jam, kalau di pagi hari bisa separohnya atau bahkan bisa cuman setengah jam aja sudah selesai ya, karena nggak ada distraksi, anak juga masih tidur semuanya ya. Karena juga kalau pagi itu dalam kondisinya semuanya masih tenang, masih fresh, jadi nggak terlalu ada distraksi dari anak-anak, gangguannya itu minim banget gitu. Nah itu satu. Kemudian yang berhubungan sama diet. Nah ini kalau kita hubungkan ini ya, yang masalah aktivitas kita itu kalau kita hubungkan dengan diet, nah itu berhubungan sama kalau kita olahraga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman olahraga itu teman-teman biasanya sebenarnya olahraga itu kan secara hukumnya atau secara fitrahnya olahraga itu kan nggak bikin capek sayang ya, kecuali kalau teman-teman olahraganya terlalu ekstrim lah ya. Kalau olahraganya sampai 2 jam 3 jam ke atas gitu ya, itu memang ya, teman-teman nganiyoyo diri sendiri. Olahraga itu kan ya 1 jam lah cukup lah, 1 hari setengah jam bahkan ya. Sebenarnya olahraga itu kan desainnya olahraga itu nggak melelahkan sebenarnya, nggak bikin kita capek. Karena olahraga itu pada dasarnya dia mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi setelah olahraga, kalau yang terbiasa menikmati olahraga ya, maksudnya nggak ada tujuan tertentu kenapa mereka harus olahraga, itu yang dirasakan adalah rasanya plong, plong. Nah, biasanya yang cenderung kenapa olahraga kok menjadi berat, itu biasanya yang punya yang punya harapan, yang terlalu meletakkan harapan atau egonya main, pikirannya main, bahwa olahraga itu akan melangsingkan, olahraga itu akan mengecilkan perut, olahraga itu akan membantu sangat besar dalam programnya diet gitu ya. Nah itu sebenarnya yang bikin teman-teman berat menjalani olahraga. Teman-teman
egonya terlalu bermain banget sampai emosinya sampai terbawa perasaan. Padahal olahraga itu nggak pernah janji-janji loh, nggak pernah olahraga itu janji-janji untuk melangsingkan. Karena olahraga itu kan pada hakikatnya dia hanya aktivitas yang didesain atau diciptakan untuk mengganti kegiatan kita, kegiatan sehari-hari kita yang tidak bisa tercover semuanya, atau yang tidak bisa untuk mengambil energi yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, paham ya? Nah, jadi olahraga itu kan orang dulu-dulu kan nggak pernah olahraga karena mereka secara aktivitasnya sudah mampu untuk mengambil energi yang kita masukkan gitu. Tapi kalau untuk orang-orang zaman sekarang yang semuanya tinggal pencet tombol klak-klak, itu olahraga itu sangat membantu banget karena aktivitas sehari-hari kita nggak mencukupi untuk mengambil energi yang sudah kita masukkan gitu. Manfaatnya olahraga itu sebenarnya di situ, selain manfaat dari pengeluaran hormon endorfin, terus membuat emosi kita jauh lebih stabil gitu ya. Makanya kita wanita itu, kita sebenarnya itu wajib banget untuk bisa bergerak teman-teman ya. Makanya saya selalu memotivasi, ayo gerak dong, gerak. Wanita itu seharusnya harus gerak. Karena kita itu emosinya kita kan menyebar di seluruh kepala ya teman-teman ya. Beda sama laki-laki. Laki-laki emosi tapi nggak menyebar ke otak kirinya. Jadi walaupun mereka emosi tapi nalarnya itu masih jalan, mereka masih bisa berpikir. Tapi kalau kita wanita itu ya, saya baca bukunya Alan dan Barbara Pease itu ya. Nah, itu emosi, tempatnya emosi wanita itu dia menyebar ke semua di semua bagian sisi otaknya gitu, seluruh bagian sisi otaknya. Nah, seluruh bagian otaknya ya maksudnya. Nah, itulah kenapa wanita itu butuh gerak yang banyak. Kalau laki-laki dia sudah dia sudah bekerja sampai di rumah tidur atau istirahat itu sudah selesai ya. Laki-laki bisa nanti malam misalnya berhubungan seksual, itu nanti bisa mengeluarkan tingkat stres mereka. Tapi kalau untuk wanita memang kita keluarnya emosi itu melalui bicara, ngomong, sama bergerak. Jadi kalau teman-teman olahraga kok terasa capek, itu mungkin teman-teman masih pakai ego olahraganya. Aku itu olahraga, aku mau perutku itu bisa kecil, aku itu mau berat badanku bisa turun separuh dalam waktu 1 bulan, bisa turun misalnya 70 kilo, aku bisa sampai di angka 50 kilo dalam 1 bulan dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman masih pakai ego. Ditanemin di sini bahwa olahraga itu seperti itu, tanpa teman-teman mencari, tanpa teman-teman belajar untuk nggak menaruh harapan besar pada olahraga. Nah, itu yang bikin teman-teman capek, itu yang bikin teman-teman emosi. Jadi efeknya apa? Ya sudah, kalau tujuan teman-teman itu nggak tercapai, kok ternyata perutnya nggak kecil-kecil. Padahal kan perut kecil itu kan nggak ada ya teman-teman. Perut rata habis itu kan nggak ada, 24 jam itu kan nggak ada. Sudah saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya ya. Jadi perut rata 24 jam itu nggak ada. Adanya kan perut itu kan wadah ya. Kalau diisi ya besar, kalau nggak diisi ya kecil gitu ya. Kalau teman-teman lihat mereka yang perutnya rata gitu ya, perutnya rata waktu berpose foto itu perutnya rata habis, itu ya penyebabnya banyak. Satu itu posenya memang mendukung ya. Misalnya kalau kita tarik bahunya gini kan otomatis perutnya rata gitu ya. Nah, ada juga yang dari view-nya yang moto pintar, bahkan ada yang main editan juga untuk perut yang rata gitu ya. Ada juga yang pokoknya banyak lah alasannya. Ada juga yang mereka waktu mau sesi foto itu mereka nggak makan, nggak minum dalam waktu berapa jam, atau bahkan 1 hari penuh, itu nggak cuman mau ambil pose terseksi itu, mereka harus rela seperti itu. Nah, kalau kita nggak pintar, kalau kita nggak cerdas, ya nanti kita olahraganya pakai emosi terus, olahraganya kita pakai ego terus. Padahal olahraga itu, mereka yang bisa bertahan olahraga selama bertahun-tahun itu, mereka sanggup berhasil mengendalikan ego mereka. Biasanya mereka itu ya olahraga aja.
nggak ada embel-embel atau nggak ada pamrih mau ini mau itu, yang penting aku olahraga aja sudah gitu. Itu jauh lebih mudah daripada teman-teman pakai ego. Nah sekarang yang masih pakai ego, yang masih suka buka-buka atau scroll cara mengecilkan perut atau cara mengecilkan paha, cara mengecilkan ini dan lain sebagainya, yuk di stop aja dulu. Yang penting teman-teman belajar aja tekniknya olahraga, bagaimana olahraga latihan beban, bagaimana olahraga kardio dan lain sebagainya, itu aja yang dipelajari. Olahraga ya udah olahraga aja, tidak perlu ada pamrih apapun ya. Nanti akan kelihatan sendiri kok hasilnya, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini agar kita terus bisa berbagi ya teman-teman ya. Berbagi terus, saling menyemangati. Saya juga diet, teman-teman juga diet gitu ya. Kita saling support, saling mendukung. Like and subscribe. Oke, sudah pencet tombolnya. Yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang. Nanti teman-teman akan mendapatkan motivasi-motivasi yang lebih mantap lagi. Oke, bye-bye.